Hari ini kita akan ngobrol panjang tentang UMKM, bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang secara pesat, hampir kurang lebih 14.000 para pelaku UMKM, binaan dan sementara yang tersebar di beberapa wilayah DKI bahkan seluruh Indonesia, khususnya dalam masa-masa pandemi ini ya. Begitu banyak bermunculan UMKM yang menurut saya top banget sih. Bersama dengan saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia, kita akan ngobrol langsung dengan sahabat saya yaitu Mas Bayu Oktara. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Ini Mas Bayu seorang penyiar radio dan juga pembawa acara sekaligus founder dari OB Center. OB Center Jakarta. Gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Bayu, kita bicara tentang UMKM ya. Siap. Cukup unik sih Mas Bayu, saya lihat dari profil Anda. Dari seorang penyiar radio dan akhirnya mendirikan sebuah OB Center untuk empowering para pelaku UMKM. Bisa ceritakan sedikit nggak Mas? Justru sebenarnya dari penyiar radio dan pekerjaan saya di dunia entertainment ini sebagai presenter, sebagai host, juga pembawa acara off air juga mempertemukan saya dengan teman-teman hampir seluruh Indonesia Pak Jimmy. Saya dua tempat yang belum saya kunjungi yaitu Manado dan Papua. Wow. Mungkin saya nggak tahu apa alasannya, Tuhan mungkin takut saya kalau ke sana nggak pulang. Di Manado cakep-cakep ntar lupa sama istri. Kalau di Papua ada gerakan nanti yang bahaya lo nggak pulang lagi. Gak tahu. Tapi yang jelas kesempatan saya itu mempertemukan dan membuka wawasan saya soal Indonesia. Betapa kita kayanya, betapa banyak banget keuntungan yang bisa kita raih, tapi masih banyak orang yang belum bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Istilahnya masih banyak orang Indonesia negeri agraris ini yang mati kelaparan di lumbung padi. Itu menyedihkan. Nah, saya merasa apa ya yang bisa kita lakuin gitu loh. Saya paling nggak punya 3 anak perempuan yang saya nggak mau cuma mewariskan uang dan kebanggaan gitu loh. Saya dengar yang kedua kembar ya Mas? Kedua kembar Pak. Wow, 6 tahun. Wow, cewek semua, trust me. Kalau kita ketemunya sekali-sekali itu ya gemas Pak. Tapi kalau ketemu tiap hari lemas Pak. Nah itu yang bikin saya kita ini kali ya, mulai dari perekonomian, mulai dari skup yang paling kecil yaitu UMKM. Apa yang bisa kita lakuin ya itu OB Center. Jadi gimana tuh mimpi daripada Mas Bayu dari seorang entertainer bisa berpikiran untuk melakukan pendampingan untuk para pelaku UMKM sampai berdirinya OB Center. Jadi kalau proses internalisasi atau mungkin kalau boleh egois sedikit Pak, Okay, sebenarnya ini muaranya dari anak saya sih. Perempuan gitu ya? semua. Okay. Saya pengen mereka punya masa depan yang lebih cerah, mereka bisa mendapatkan apa mimpi mereka. Saya pengen mereka tidak membebani dan tidak terbebani. Jadi intinya kan nggak bisa kita selamat sendiri. And pandemic has taught us a lot. Pandemi ngajarin kita nggak bisa selamat sendiri. Jadi kita bikin yuk society kita lebih kondusif buat anak-anak saya. Caranya ya udah kita empowering melalui UMKM supaya ya kalau misalnya ada yang sejahtera jangan sejahtera sendiri dong, ajak semuanya. Karena kalau misalnya ada yang nggak sejahtera lo akan terbebani juga lagi. Iya. Ya itu idenya dasar dari situ. Jadi kalau OB Center sendiri, OB memang namanya OB? OB, jadi atau ada singkatannya? Orang baik. Orang baik. Optimizing business. Optimizing business. Orang bener. Atau mungkin orang kenal saya Gusti OB, Office Boy, sitkom di RCTI. Sitkom dulu ya. Tahun berapa itu Mas? 2006 sampai 2010 Pak. 2006 sampai 2010 pelaku utama OB. Iya nggak pelaku Tapi utama. kata-kata OB sebenarnya kan bisa mengandung pelayan itu ya. dia. Serving, bagian mempersiapkan semua para bos supaya kerja nyaman. Dan ya kan? kalau di bahasa Inggris kan OB itu kan patuh. Taat. Keren banget ya. Karena masalah kita kan ini di sini kan itu Pak, soal kepatuhan. Kita punya banyak peraturan. Tapi soal kepatuhan. Apapun kebutuhan Anda hubungin OB. Maunya begitu, gitu mudah-mudahan. Karena ya itu kita fokus di pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Oke. Saya lihat program-programnya sedikit berbeda dengan banyak pembinaan di UMKM ya. Ada yang langsung fokus, ambil contoh kota DKI, saya lihat ini
di portfolio Mas Bayu keren banget sih ya. Mendampingi DKI mengentaskan kemiskinan. Amin. Lalu DKI apalagi tuh Mas? Berbudaya. Berbudaya. Ramah untuk DKI semua. ramah untuk semua orang. Lalu kemudian Jakarta yang menyehatkan. Jakarta yang menyehatkan. Bisa ceritakan nggak Mas program daripada OB sendiri? Ya sebenarnya 5 hal itu. 5 hal itu. 5 hal itu untuk Jakarta. Seperti misalnya kita ambil angle salah satunya Jakarta yang menghapus kemiskinan. Oke. Bagaimana caranya? Ya dimulai dari pendidikan supaya orang-orang punya kesempatan dapat pekerjaan, punya pendidikan tinggi, kita cari beasiswa. Kita kumpulin kampus-kampus yang bisa dan juga para orang-orang yang mau berdonasi beasiswa. Lalu untuk pelatihan, pendampingan bagaimana dari mulai UMKM yang sudah ada, yang sudah eksis, ini bisa scaling up dengan pelatihan pencatatan keuangan, lalu kemudian mereka bisa menjual, marketing, pembiayaan, dan lain-lain. Desain, digital termasuk di situ. Dan juga pekerjaan buat yang belum punya pekerjaan. Kita kumpulin orang-orang yang punya lowongan pekerjaan, asosiasi-asosiasi bisnis, komunitas-komunitas yang bisa menyediakan dari sektor yang paling bawah sampai yang medium, seperti headhunter lah. Tapi kita nggak ngambil profit apa-apa, kita kasih kesempatannya supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Nah itu kenapa di Jakarta? Karena sebagai pertama bukannya ya sedikit banyak ini soal identitas kebanggaan Betawi. Sebagai anak Betawi yang dulu orang Betawi. Orang Betawi betul. Stereotypingnya orang Betawi kan doyan kawin, Pak. Tapi nggak gitu sebenarnya. Bisa kok jadi orang baik, orang benar gitu. Amin, amin. Makanya pengennya punya impact buat society. Mas Bayu, kalau kita lihat UMKM Indonesia ini yang 14.000 mungkin nomor 2 atau nomor 3 di Asia ini, bahkan the number 1 seluruh Asian UMKM. Tapi kalau kita ngelihat izin ya, kadang-kadang produk-produk UMKM itu nggak sustainable ya. Nah, bagaimana peranan OB sendiri untuk membuat para pelaku UMKM ini bisa sustainable? Sustainable sebenarnya buat kami mindsetnya adalah selain produknya, bisnisnya sustain, mereka juga harus memikirkan sustainability in term of environment, lingkungan. Jadi pendampingan yang kita lakukan adalah supaya bisnis mereka tetap jalan, mereka harus punya vision, mereka harus punya misi. Kita ekstrak itu, kita ajak ngobrol, kita nggak cuman mereka bikin bisnis abis itu udah cuman ngerjain kalau sempet, tapi bagaimana punya komitmen. Punya komitmen itu bisa dimulai dari yuk do something good, do something for your environment, yaitu dengan mencintai lingkungan. Jadi pendampingan dan pelatihan yang UMKM ada di OB Center itu kita kasih mindset bahwa mereka di rantai bisnisnya harus ada yang ramah lingkungan. Dengan punya misi itu biasanya punya komitmen. Kalau udah punya komitmen, apapun hadapannya yang menghalangi, hajar bos. Biasanya seperti itu. Jadi kalau para UMKM ini diberikan pelatihan di OB Center, biasanya pelatihannya bayar atau kalau di OB Center gratis, Pak. Oh gitu ya? Gratis. Kita kerjasama dengan perbankan, dengan institusi swasta yang memfasilitasi. Jadi dari mulai tempat, lalu kemudian konsumsi, ya alhamdulillah bisa berjalan walaupun mungkin skupnya belum terlalu besar gitu ya buat Jakarta, karena tadi Pak Jimmy bilang ada 14.000. Kita paling sekali kegiatan ada yang 100, ada yang cuma 50, ada yang bahkan 20 kelas kecil tapi bikin berkala. Ya harapannya bisa snowballing ya, jadi besar. Mas Bayu, kalau secara singkat ya tadi saya lupa tanya, kalau kita lihat OB Center, Mas Bayu kan mendirikan pasti dari inspirasi anak, tapi bisa cerita sedikit nggak visi dan misi daripada OB Center sendiri? Sebenarnya OB Center ini adalah CSR dari Kandara Triardika, Pak Jimmy. Kalau OB Center sendiri baru 2 tahun terakhir. Kandaranya sendiri itu dari 2016.
Itu perusahaan ya? Perusahaan. Oke. Kita 2014 sama teman-teman bikin perusahaan. Woi, kejar passion. Kita nggak mau kerja sama orang. Bikin. Udah semua punya akte, punya sip. Ini ngapain ya? Tahan, siupnya nggak ngapa-ngapain. 2016 baru kita kebentuk. Itu untuk ngasih pelatihan public speaking. Nah begitu kita ketemu sama banyak orang, ketemu sama mahasiswa dan pelaku usaha, ternyata banyak juga pelaku usaha yang belum kita sentuh yaitu UMKM. Nah ditambah lagi pandemi, banyak UMKM muncul, kita nggak tega untuk nge-charge, yuk scaling up lo harus bayar. Maka membedakan dengan Badan Hukum si Kandara ini kita bikin OB Center, CSR-nya dari Kandara. Tapi misi utamanya? Misi utamanya adalah empowering. Empowering ya? Empowering. Oke, jadi untuk para pelaku UMKM mau join OB Center itu syaratnya apa? Simply contact us. Oke. Dan nanti kita akan kasih semacam assessment supaya tahu pengelompokannya ada di UMKM yang di tingkatan yang mana. Setelah itu baru kita kasih obatnya apa, pelatihannya apa, pendampingannya apa. Oke. So jadi memang peranan dari seorang Mas Bayu lewat OB ini ya, karena produk bagus tapi tidak bisa berkomunikasi, nggak bisa menjual produknya, lenyap gitu aja, akan kandas lah ya, nggak sustain. Saya lihat peranan OB ini sangat signifikan, khususnya untuk generasi muda ya. Kalau Mas Bayu saya lihat the young generations atau the next generation Indonesia ini, dengan bonus demografinya, bagaimana peranan OB untuk mempersiapkan bonus demografi ini khususnya dalam dunia UMKM sendiri? Ya, pertama kami tetap melakukan hal itu, Pak. Pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Itu kita lakukan dengan konsisten. Kita ketemu dengan banyak orang, kita ketemu dengan teman-teman ada di asosiasi, sehingga kita bisa inventarisir masalahnya, lalu kita bisa berikan solusinya. Jadi kedepannya OB Center akan terus bergerak. Apapun yang terjadi mudah-mudahan ini jadi komitmen bersama, dan teman-teman juga bisa bergabung di bayuoktara.com. Di situ bisa karena kami terbuka untuk masukan, ide, saran yang UMKM, yang teman-teman yang non UMKM pun kolaborator di bayuoktara.com bisa gabung dan kolaborasi. Wah, Mas Bayu satu lagi nih. How do you see, gimana sih peranan pemerintah terhadap UMKM? Sudah cukup, tapi ya seperti apa yang anak rasakan dari orang tuanya tidak pernah cukup. Jadi selalu ada room for improvement buat pemerintah untuk bisa memberikan lebih. Asal sekali lagi yang paling penting adalah dari UMKM-nya sendiri, yuk kita tunjukin bahwa kita emang we have to earn it gitu. Kita layak untuk diberikan kepercayaan dan diberikan fasilitas. Dan dengan adanya kayak misalnya Smesco kalau di Jakarta, lalu kemudian ada Kementerian UMKM, lalu kemudian dari BUMN ini menyediakan rumah-rumah BUMN, lalu kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang melakukan business matching UMKM dengan potential buyer. Itu saya rasa sebenarnya dari sisi regulasi memang belum ideal, tapi sudah ada yang bisa kita manfaatkan. Asal sekali lagi sosialisasi dan kita paham. Jangan cuma kita mau nyari profit, nyari untung. Karena banyak saya ketemu, saya perasaan ada ini transaksi tapi kok nggak profit. Nah itu masalah gitu. Jadi literasi ini kita terus tingkatkan melalui OB Center Jakarta. Wow. So guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Satu cerita untuk Indonesia.